Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evris Alia Renita Dewi, berasal dari Lumajang, Jawa Timur, program pendidikan D3 Tata Busana offering E4. Nah, pada hari ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu ada pada bab 5 dengan judul Pernikahan, Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Pada poin yang pertama ada A. Cinta dan fitrah manusia untuk menikah. 1. Cinta dan pernikahan. Ketika suatu saat hati seseorang tiba-tiba berbunga-bunga, rasanya tidak karuan. Pikiran tidak bisa berkonsentrasi, hati berdebar-debar saat sebuah nama disebut, sering tersenyum sendiri, berarti orang tersebut sedang jatuh cinta. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi, yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Quran Surat Al-Rum ayat 21, cinta pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat bernilai positif, tapi juga dapat menjadi negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan dan pedoman agar cinta memberi dampak positif bagi manusia. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia jika disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Di luar pernikahan, semua bentuk hubungan cinta laki-laki dan perempuan adalah terlarang, sebab orang yang sedang jatuh cinta umumnya diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara berada di dekat dengan sang pujaan hati, selain saling memandang, berbicara berdua, bahkan lebih dari itu. Semua aktivitas tersebut secara tegas dilarang oleh Islam, yang selain yang bukan suami istri, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Kategori cinta yang dilarang Islam adalah cinta sesama jenis atau homoseksual atau liwat dalam bahasa Arabnya. Ironisnya, perilaku ini pernah terjadi pada umat Nabi Lut. Dua, fitrah manusia untuk menikah. Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun. Secara sinonim, berarti Al-Quran juga menggunakan kata zawaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Menikah atau lebih tepatnya keberpasangan adalah naluri seluruh makhluk termasuk manusia. Al-Quran beberapa kali mengulang tabiat ini, antara lain dalam surat Al-Dariyat ayat 49, Asyura ayat 11, dan Yasin ayat 36. Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36.
3. Hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut. A. Memelihara keberlangsungan manusia. B. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. C. Mengontrol hawa nafsu. B. Ada kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. 1. Kriteria ideal pendamping hidup dalam ajaran Islam yang pertama dan diutamakan dalam memilih pasangan adalah agama yang satu paket dengan akhlak baik. Penyebabnya adalah karena agama dan akhlak yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi pasangan dan anak-anaknya. Setelah agama dan akhlak, berikutnya yang dipilih oleh seorang muslim dan muslimah tergantung pada pilihan tiap orang yang sangat mungkin bersifat subjektif. Selain agama, hendaklah seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing, sebab pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Nah, di sini ada kata ta'aruf. Apa sih kata ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat, ditemani pihak ketiga dengan persetujuan dengan tujuan mencari pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf, biasanya pihak pria dan wanita dipersilakan atau diperkenankan saling menanyakan berbagai hal yang ingin ia ketahui, terutama terkait keinginan masing-masing nanti saat menjalin pernikahan, agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Masing-masing pihak harus berkata jujur. C. Menjaga ifah atau kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. A. Katakan tidak pada pacaran. A. Keuntungan pacaran. 1. Belajar mengenal karakter lawan jenis. B. Mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. C. Mudah mendapatkan tempat menyampaikan keluhan, unek-unek, dan curhat berbagai masalah dalam yang dihadapi kepada lawan jenis. D. Memiliki tempat berbagi di saat suka maupun duka. Nah, selain ada keuntungan, pacaran juga punya banyak sekali kerugian. Apa saja sih kerugiannya? Ini. Kerugian pacaran. Nah, di sini bisa kita lihat kerugian pacaran yang pertama itu mengurangi waktu untuk diri sendiri, karena terus menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu objek saja atau pacar. Dengan istilahnya, bahasa sekarangnya, hidup seperti dua orang saja, yang lain ngontrak, menurut kata-kata anak muda zaman sekarang. Yang ketiga, mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya. Nah, ini yang sering terjadi pada entah itu teman-teman saya atau orang-orang di luar sana. Mereka seringkali membohongi diri mereka sendiri untuk hal-hal yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Terus yang keempat ada berternak dosa. Kenapa dikatakan berternak dosa? Karena dengan pacaran saja kita sudah dilarang. Kita ada di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati zina karena zina itu perbuatan yang tercela. Nah, kita mendekati zina aja nggak boleh, apalagi pacaran, sangat tidak boleh kan? Nah, karena hampir semua aktivitas dalam pacaran menimbulkan dosa. Yang kelima ada memunculkan fitnah bila berduaan di dalam rumah atau di tempat sepi-sepi lainnya. Yang terakhir ada menimbulkan aib bagi keluarga bila sampai terjadi hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik.
Nah, cukup sekian dari materi yang ingin Evri sampaikan pada pagi hari ini. Bila ada salah kata atau mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.